Dan inilah dia 7 tempat wisata terbaik yang ada di Lombok. Pantai Pink. Jadi Lombok ini punya 2 pantai pink, tapi pantai pink yang Bocan maksud kali ini adalah pantai Tangsi yang ada di Lombok Timur. Kalau Bobors mau kemari, jaraknya tuh kalau dari Bandara Praia cuma sekitar, nggak cuma, tapi lumayan panjang, 2 atau 3 jam. Nah, kenapa disebut pantai pink? Karena Bobors bisa lihat pasirnya tuh ada pink-pinknya gitu. Walaupun nggak se-ekstrim di gambar-gambar yang saturationnya tinggi, tapi pantai di sini tuh emang udah cantik naturally ya. Terus ombaknya pun tenang, pokoknya bisa seru buat Bobors yang mau main sama anak. Karena udah bosen main di pantainya, akhirnya Bocan cobain naik perahu buat keliling sekitar laut yang ada di pantai Pink ini. Kalau nggak salah sih harga bootnya ini 300 Bobors. Tapi kalau Bobors mau snorkeling dan waktu berlayarnya lebih lama, itu tarif normalnya jadi 500 ribuan. Cuma karena Bocan gak snorkeling, akhirnya dia dapat diskon jadi 300 ribu doang. Nah, ini adalah pantai-pantai tersembunyi yang ada di sekitar Tanjung-Tanjung yang ada di pantai Tangsi ini. Dan itu disebut honeymoon beach karena emang pantainya bener-bener perawan dan gak bisa diakses lewat jalur darat, jadi dia cuma bisa didatengin naik perahu aja. Kata si yang bawa perahunya ini, biasanya banyak tuh tamu-tamu bule yang emang mau menghabiskan waktu honeymoon mereka di pantai tadi, makanya disebut pantai honeymoon. Oke, sekarang kita pindah lagi ke spot berikutnya. Kita mengunjungi spot terbaik yang bisa digunakan untuk snorkeling di Bobors. Jadi udah dipilihin sama Mas Melki namanya, dan ini adalah spot snorkeling karena di sini banyak ikan-ikannya. Tapi karena waktunya udah kesorean, jadi kayaknya Bocan nggak sempet kalau harus snorkeling ganti baju dan lain-lain. Akhirnya yang snorkeling cuma kameranya doang. Tuh ikannya banyak banget, lucu-lucu. Kayaknya kalau terumbu karangnya sih masih biasa ya, tapi ini lautnya emang bagus di Bobors. Kedua adalah Tanjung Ringgit. Jadi pantai Tangsi, Tanjung Ringgit ini sama-sama searah Bobors, sama-sama ada di sekitar Lombok Timur, dan jaraknya dari bandara juga sekitar 2 jam 3 jam ya, nggak jauh beda sama pantai Tangsi tadi sih. Nah, di Tanjung Ringgit ini ada apa? Sebenarnya sih ya ada pemandangan ini doang tapi menurut Bocan ini pemandangannya keren banget. Salah satu pemandangan terindah yang Bocan temui selama di Lombok. Di Tanjung Ringgit ini kita bisa menikmati hamparan samudra luas dari tebing-tebing tinggi yang hijau. Pokoknya spektakuler banget view-nya. Ombaknya cantik banget, terus tanjung-tanjungnya tuh perbukitannya bagus banget kan, hijau-hijau gitu Bobors. Nah, kalau misalnya Bobors datang di saat musim kemarau, itu suasananya lebih keren lagi. Yang ketiga, kita akan jalan-jalan ke Tanjung Beloam. Nah, Tanjung Beloam ini juga nggak terlalu jauh nih dari Tanjung Ringgit. Kalau Tanjung Beloam ini Bobors bisa lihat 2 bukit puncak di sana, itu yang dinamain Tanjung Beloam. Nah, kalau yang spot Bocan datengin ini namanya Tanjung Beloam Resort. Jadi ini adalah sebuah resort mewah yang menurut Bocan sangat unik, dan lokasinya tuh bagus banget karena terletak di dekat laut yang emang bener-bener jernih banget airnya. Ombaknya, suasananya keren banget. Untuk rate di Tanjung Beloam Resort ini lumayan mahal sih. Waktu tahun 2017 tuh harga rate-nya udah 3 juta Bobors. Jadi karena Bocan ngerasa kemahalan akhirnya Bocan cuma jalan-jalan doang di sini. Jadi kalau misalnya Bobors emang nggak mau nginep, cuma mau lihat pantainya aja juga bisa. Jadi nanti kita bayar tiket masuk 150.000, nanti dapat welcome drink. Nah, kita bisa menikmati keindahan pantai yang ada di Tanjung Beloam ini. Yang keempat, ini sih udah terkenal banget ya Bobors, Gili Trawangan. Kalau Gili Trawangan ini adanya di sekitar Lombok Barat, sorry kalau salah tapi ya kayaknya sekitar Lombok Barat ya Bobors. Ini udah destinasi yang udah go internasional banget ya, dan menurut Bocan pantas banget ini disebut surga yang ada di Lombok karena airnya tuh emang bener-bener biru
Dan di sini juga Bobors bisa ikut tur untuk keliling 3 gili. Jadi bisa keliling ke Gili Trawangan, Gili Meno, sama Gili Air. Nanti kita akan naik boat, dan boatnya tuh di dasarnya tuh kaca, jadi kita bisa lihat ikan-ikan yang ada di bawah lautnya Bobors. Ini juga salah satu wisata yang harus banget Bobors cobain kalau Bobors jalan-jalan ke Lombok. Nah, ini spot snorkeling yang ada di sekitar Gili Trawangan. Tuh ikannya banyak, lucu-lucu. Kayaknya Bocan nggak bisa nyemplung sih di sini karena agak PR ya. Maksudnya snorkeling di tengah laut itu kan sesuatu yang sulit. Kita bisa ke bawah ombak, dan kayaknya kalau misalnya Bocan ikut berenang terus suami berenang, anak berenang, wah agak rempong. Jadi akhirnya anak Bocan doang nih yang berenang. Bocan ngalah deh, nggak apa-apa, anak sama suami aja. Nah, ini kita ada di Gili Air Bobors, karena ngerasa waktunya nggak keburu, akhirnya kita cuma ikut ke Gili Trawangan sama Gili Air aja. Jadi kita misah sama rombongan tur yang dari perahu tadi, kita misah. Kita akan naik perahu sendiri untuk balik ke Lombok. Nah, setelah kita main-main di 2 gili tadi, sekarang Bocan mau ngajakin Bobors naik-naik ke puncak gunung. Kita akan mengunjungi Bukit Selong yang ada di wilayah Sembalun di sekitar Gunung Rinjani. Bukitnya sih menurut Bocan bagus banget, tapi sebelum kita sampai ke bukitnya pun kita akan melihat pemandangan menakjubkan ini Bobors. Nah, ini kita udah sampai. Aksesnya gampang, nggak perlu hiking yang susah, udah ada tangganya. Dan inilah dia Bukit Selong. Di sini banyak wisata yang menurut Bocan bagus banget, karena sambil bisa melihat pemandangan secantik ini, Bobors juga bisa mampir ke tempat pemetikan stroberi. Jadi di sekitar sini tuh banyak kebun-kebun stroberi gitu Bobors, dan ada tuh satu kebun stroberi yang berlatar Gunung Rinjani. Wah, pokoknya cakep banget deh. Tapi karena Bocan udah kesorean, jadi Bocan cuma mampir di Bukit Selongnya ini. Video ini Bocan ambil tahun 2017 Bobors, udah lumayan lama sih. Tapi kabar baiknya adalah di Bukit Selong ini sekarang udah dibangun beberapa spot ala-ala foto-foto yang lucu-lucu gitu loh. Jadi kayak ada di sarang burung dan lain-lain. Oke, beralih dari sekitar Rinjani, kita sekarang menuju ke Gili Kedis dan Gili Nangu yang ada di wilayah Sekotong. Nah, ini dia jalanan paling kece yang ada di Lombok. Padahal di Senggigi pun ada jalanan bagus ya Bobors, tapi masih kalah sama jalanan yang di Sekotong ini. Tuh, lihat tebing-tebingnya. Terus di sini ada kayaknya bukan laut ya, tapi kayak muara yang akan mengarah ke laut, dan ini bagus banget sih Bobors perbukitannya. Cakep banget ya jalanan Indonesia. Nah, untuk nyobain keliling Gili ini, tarif kapalnya sama sih, masih sekitar 300 sampai 500 ribuan. Sebenarnya kita bisa keliling, ada 3 gili di sini, Gili Nangu, Gili Kedis, sama Gili Subak. Tapi karena lagi-lagi Bocan kesorean terus dan waktunya berasa cepet banget, jadi Bocan cuma mampir di 2 gili aja, Gili Nangu sama Gili Kedis. Nah, sepanjang perjalanan kita bisa melihat jernihnya laut Lombok ini yang dikelilingi oleh bukit-bukit cantik Bobors. Nah, gili yang pertama kita datengin ini adalah Gili Nangu Bobors. Nggak sebiru Gili Trawangan sih ya lautnya, tapi tetap cantik, dan di sini enaknya tuh lebih sepi. Jadi kita bisa lebih menikmati suasana, nggak keramaian sama hiruk pikuk orang. Nah, di sini juga pantainya cantik, pasirnya putih, terus lautnya pun bersih, terus ombaknya nggak terlalu besar, jadi lumayan nyaman sih kalau misalnya Bobors kemari sama anak-anak. Dan ini juga salah satu spot snorkeling yang paling oke ya di sekitar Sekotong. Mereka tuh punya triknya, masukin makanan ke dalam botol air mineral gitu, nanti setelah di tengah kita keluarin makanannya, dan ikannya pada ngerumpul tuh, banyak banget ya ikannya. Seru sih Bobors. Dan uang yang kita bayar untuk sewa perahu tadi itu juga udah sama biaya guide-nya, dan ini guide-nya Bocan kenal baik, orangnya baik banget, namanya Mas Izer. Nanti kalau misalnya Bobors mau kemari bisa tanya kontaknya sama Bocan. Hai,
HP-nya nyemplung. Oh my god. Untung ya itu Samsung yang anti air. Nah, ini adalah Gili Kedis. Ini bener-bener kecil pulaunya, makanya dibilang Kedis, karena Kedis itu dalam bahasa Lombok artinya kecil. Tapi ini juga nggak kalah cantik sama Gili Nangu tadi. Justru di sini tuh lebih enak, ombaknya lebih santai banget, dan wah pokoknya seharian di sini Bocan puas banget deh main air di sini. Tuh perbukitannya pun indah banget dan airnya bener-bener santai. Jadi anak Bocan juga nggak takut. Biasanya dia takut sama ombak yang agak kenceng kan. Nah, Bocan di sini sampai sore, sampai nungguin sunset. Di sini Bocan nginepnya juga di sekitar pelabuhan sih, jadi nggak terlalu sulit. Nah, spot ketujuh adalah Batu Payung. Ini ada di daerah Kuta. Ini sebenarnya videonya diambil lebih lama lagi, Bobowars. Ini pertama kalinya Bocan ke Lombok dan belum ngerti sama Google Maps, jadi bikin itinerary itu ngasal banget. Dari nginepnya di Senggigi, tapi jalan-jalannya ke Kuta, dan itu bolak-baliknya PR banget dong. Tapi semuanya worth it sih, karena Bobowars lihat sendiri seperti apa lautnya yang selalu jernih, selalu bersih. Terus juga nanti ada Batu Payung, itu salah satu fenomena alam yang unik. Bentuk batunya unik gitu deh, nanti Bobowars lihat. Nah, dari pantainya kita harus naik perahu. Kalau nggak salah Bocan bayar 200 ribuan untuk diantar bolak-balik sampai ke pulau kecil ini. Nah, di pulau kecil inilah ada sebuah batu besar yang bentuknya seperti muka orang. Nah, ini di sekitar pantainya. Jadi udah balik lagi nih Bobowars ke daratan, dan kita bisa naik ke sini. Ini namanya Tanjung An, dan ini bagus banget pantainya. Oke Bobowars, sekian dulu petualangan kita di Lombok. Apa ada Bobowars yang penasaran penginapan mana aja yang menurut Bocan paling kece selama di Lombok? Kalau Bobowars pengen tahu, tinggalin jejak di komen ya. Nanti Bocan bikinin video berikutnya. Sampai jumpa.